tahu saling bimbing, saling perito aja. Ibu-ibu bisa bilang sama suaminya satu kata. Mungkin yang bisa ibu-ibu lakukan adalah, Muhammad akhbirni anis sa'ah. Ya Muhammad, ceritakanlah kepadaku tentang hari kiamat. Masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda, wabil khusus kepada Dani Al-Mukarram Ustaz Haji, namanya siapa nama pelunggung? Haji Ustaz Sapriyadi yang baru saja kembali dari menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima haji beliau menjadi haji yang mabrur. Dait enda, mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir di majelis niki dindin baik terbaik umur sida-sida Allah taala sebelum sampai ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Sebenar dia terkanggu kena sampiang doang lemu narak keping. Sehingga ndek keping ya pelampak itu. Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa menjalankan hambanya dengan uang atau tanpa uang. Niki keliru etikat atau keyakinan kita bahwa keping ya pelampat. Pira keluik dengan sebedoi keping gunung keping lagu endek ente kehendaki si Allah taala berangkat dan tahu berangkat. Arak doang alasan. Oleh sebab niki maksud kita adakan pengajian, majelis ta'lim marak niki. Adik sehari demi hari yakin kita berubah dari yakin kepada mal, yakin kepada dunia. Adik sak yakin ojok amal dan yakin kepada akhirat. Niki maksud pengajian dan dia sudah demen mengaji lagu. Mana masih kena keping tahu pelampat. No, come on. Ya. Tiang fahami karena apa? Selama niki tang ia doang kepenggitan. Di depan kita niki dunia niki kita. Lagu kita harus masukkan dalam hati kita bahwa dunia niki sopok waktu entelang. Yang akan kekal apa? Allah Subhanahu wa taala. Niki kita belajar yakin dengan amal. Ada satu orang ulama baru nengkah ngaji nih kita, bahwa beliau sampaikan dia tekanggo yakin ojok makhluk. Saya nggak makhluk niki dia tahu buat apapun tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Saya petri angin hujan. Oh kan becat kena Allah. Lamun dah tingetang je. Apakah awan atau mendung niki tahu apa dia petri hujan? Dia tahu. Dia awan bisa menurunkan hujan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkuasa menurunkan hujan melalui mendung atau tanpa mendung. Ini kalau panas bara-bara hujan datang. Nabi maksud niki nyekal halut terdidik sida-sida Allah taala. Allah sedang menunjukkan kekuasaannya bahwa yang menurunkan hujan itu Allah, ndein awan atau mendung. Orang-orang atau dengan diberi kesempatan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke Mekah dan Madinah niki untuk haji atau untuk umrah, memang sudah ditulis di azali di Lauhul Mahfuz, di menahjari Ka'bah lae dibangun sama Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Maka Allah berfirman kepada Ibrahim, panggil olehmu orang-orang supaya datang untuk beribadah haji ke sini.
Maka Nabi Allah Ibrahim mengatakan, ya Allah, bagaimana mungkin mereka bisa mendengar suara saya? Allah firmankan, kau panggil saja, nanti aku yang akan sampaikan suaramu ke orang-orang yang akan datang setelahmu. Sehingga kita yakini bahwa orang yang bisa datang ke tanah suci niki dengan sak nontok ketika dipanggil sama Ibrahim alaihissalam. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita menuju ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Sangka lamun berdoa seperti ini doanya, ya Allah, berangkatkan saya ke tanah suci dengan caramu. Muntahar penghasil bangkat piran teh mau. Apalagi kalau kerjanya hanya ngulat saja. Maka serahkan kekuasaan kepada Allah Subhanahu. Ya Allah, berangkatkan saya haji atau umrah dengan caramu. Maka Allah akan berangkatkan kita bagaimana Allah kehendaki. Arak sopok dengan melet lalu berangkat haji. Dia lagi di pinggir jalan, ber datang sopok dengan ketua nih, milih sudah berangkat haji, uli melet lalu di sini. Kalau begitu sini, dia diminta KTP-nya, kakaknya, lalu seseorang ngajak ke bank. Siapa yang kirim? Allah yang kirim orang itu. Yakin kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Arak dengan ber itu tahu. Kalau Allah kehendaki, tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk bisa berangkat menuju ke tanah suci. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berangkatkan kita dengan cara Allah Subhanahu wa taala sebelum kita meninggal dunia. Insyaallah arak niki sopok dengan bedait tang bulan puasa yang 2 Ramadan yang dulu. Di bulan puasa kencelo dan cara puasa. Mentang ketua nih. Kebetulan orang niki orang Bima. Ampun, mungkin ada orang Bima di. Saya waktu itu lagi ada perjalanan tiang ke Dompu. Mentang ketua nih kena daib bunewati puasa ita. Itu bahasa Bima. Ada yang ngerti? Alhamdulillah. Kembe nampak sidang daid tingginya kalau ngudut kencang ngupi. Muntang ketua nek, kenapa tidak puasa Pak? Nih kena. Dia bilang begini, oh anai mada ake wa ulau haji dosa mada wa umpoi sera'a. Oh nih, anak saya, aku waktu lalu haji, waktu tampunang selapo dosa insyaallah taala. Kenapa tiang sampaikan niki? Ada yang jadi pelajaran. Mentang-mentang lalu haji mu dan cara puasa. Kan sengkojoh lemak si Allah. Arak pendek di Lombok dengan menintan arak. Di mana-mana bagian daripada bumi ini ada orang yang punya pemahaman seperti itu. Malik sopok daitang dengan cara puasa dengan itu masih. Bunewati puasa dai, dipilih edi gua naik ini. Kembali aku dendek puasa sakit naik nih, naik sakit dan puasa. Hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiang senang kalau dikasih waktu untuk ngisi pengajian. Jadi tiang bisa mengukur materi yang akan kita sampaikan. Tiang ingin bacakan satu hadis saja sebagai bahan kita untuk pulang nanti. Sebelum nanti Tuan Guru Hasan Basri akan melanjutkan dengan materi yang berbeda. Nabi sak mau tanggap penting di dunia niki belum tentu penting menurut Allah Subhanahu wa taala. Mut parane
keping doang paling belik Jason, padahal belum tentu. Dengan saatnya kalau lihat gawah, mana luek jauhin keping. Lamun endarain beli kelaparan juga dia bisa. Jadi uang itu tidak selamanya berguna sebenarnya. Keping atau uang niki kita memerlukannya ketika kita mau belanja, ketika kita perlu saja. Kita masuk warung, toko, itulah saatnya kita perlukan uang. Bisa agak maju sedikit, yang anu ini bisa maju. Dan searak langan atau pinange langan. Sangka demelok tokon li langan. Saya tahu maksudnya ada yang murah ule pada dia menengkan. Tapi ya kan lingsir-lingsir, ndak apa-apa berselanggah. Mula jadi tekanggo berselanggah li tembok, lalu neruk ke tembok dia lah. Nu kuat. Kalau Anda ingin bersandar, carilah sandaran yang tidak akan roboh, yaitu bersandar hanya kepada oh, itu baru keren. Dia pintar ibu-ibu ini. Lagu sangkanya ibu-ibu doang no ngaji. Embe lumpar bapak-bapak. Oh, datang bulan. Atau nu belu doang di selampu. Nde, oke, good. Kadang tiang bingung. Satu ketika tiang ada ngisi pengajian di Monggas. Acara pengajiannya selepas salat Isya. Jadi tiang maghrib dulu, udah gitu baru tiang berangkat ke sana. Sampai di sana masuk waktu Isya. Akhirnya tiang salat Isya dulu di masjid. Dengan mama kanca nak telu tolang, imam sekek kanca makmum mendua. Lagu nu penuh ibu-ibu di belakang. Muntang ketua nih ibu-ibu, mana yang laki-lakinya bu? Tindo. Segera jam semenuan tindo. Kembe nampok nabot. Tiang ingin jawaban yang masuk akal. Kembe nampak sidan de abot. Kebiasaan boleh juga. Boleh juga. Biasa itu saya suka kata-kata itu. Sering siang menyampaikan bahwa lamun terbiasa gawe sopok masalah atau sesuatu, maka nanti Allah akan matikan kita. Ini hadis ini, Allah akan matikan seorang hamba sesuai dengan kebiasaannya. Amin ya rabbal alamin. Mengenai biasa niki ada istilah dengan Jawa. Orang Jawa mengatakan witing trisno jalaran soko kulino. Pak Ustaz ini kok bisa bahasa Jawa juga ya? Witing trisno jalaran soko kulino itu artinya adalah cinta akan tumbuh karena biasa bertemu. Tiang sarankan mari kita jatuh cinta kepada masjid. Karena ada janji dari Rasulullah SAW mengenai mencintai masjid. Man alifal masajid alifahullah. Barang siapa yang mencintai masjid, maka dia pasti dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini usus bin Suri itu cintai coba. Cintailah ususmu. Apa maksudnya? Ndara lalu enuni. Dendek pati ya, anu lekah kenu.
Mencintai masjid dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemben dengan mama ampun abot ojok masjid. Apakah dia tidak tahu fadilahnya dayak ke masjid? Ketahuan nang ke lagu ndin faham. Sebenarnya ibu-ibu tidak salah naik ke masjid. Tapi maksud orang berumah tangga niki ada yang tahu saling bimbing, saling perito aja. Ibu-ibu bisa bilang sama suaminya satu kata. Mungkin yang bisa ibu-ibu lakukan adalah bilang sama suaminya, "Pak, ayo ke masjid. Kering seberak nek ngebang." Apabila suami ibu berangkat ke masjid, maka pahala yang Allah berikan kepada suami ibu 27 derajat salat berjamaah, Allah juga berikan kepada ibu 27 derajat tanpa mengurangi sedikit pun. Dia sudah kanggo terdoa ngis moments. No, milih atau ndin terserah dia, tapi kita sudah sampaikan. Itu terserah. Karena apa? Mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala satu kata itu lebih baik daripada ibadah selama 1 tahun penuh. Satu kata. Anda sudah kena enteh mas atau apa jauh ini sudah panggil atau lamun lingkuk buat je ni panggil semaman setia. Ayo kita berangkat ke masjid. Itu berapa kata? 3 kata. Berarti pahalanya sama dengan ibadah selama 3 tahun full. Yang semestinya kan laki-lakinya lagu sinsa abot dengan mama. Dan ini memang keadaan hari ini kita. Dengan Nina doang luek ngaji. Padahal sak wajib ngaji semama. Bukan berarti ibu-ibu tidak wajib menuntut ilmu, wajib juga menuntut ilmu. Tapi yang utama itu adalah laki-laki. Ada yang sadar menulek bare, iya cerita seninan, iya aja seninan. Lah di zaman Rasulullah SAW itu tidak ada madrasah, tidak ada pondok pesantren. Lagu selapu dengan mama tak kojok masjid. Rasulullah kasih mereka pengajian, kasih mereka ceramah agama. Nanti pulangnya suami ini barak ke senina anak, atau senina bimbarak terus seninan barak anak-anak. Ini sebenarnya urutan pengajian yang sungguhnya supaya wanita itu aman. Saya nggak wanita niki paling bagus tempatnya tuh di dalam balik. Kadang-kadang tiang kalau pulang malam pengajian terus ada masih wanita naik motor, mbebe wahalai. Kadang tiang bertanya seperti itu, mbebe kadirat itu bahali itu muruk miko. Ngapain kok keluar malam-malam? Laun terbaik si hantu. Sebenarnya wanita niki tidak boleh bekerja sebagaimana pekerjaan laki-laki. Kemben uli lamun seteruk jak. Dia tahu lah surat pegawaian. Yang wajib bekerja itu laki-laki bukan perempuan. Napi implikasi atau masalah yang akan terjadi lamun dengan Nina pegawaian, marak pegawaian dengan mama. Yang pertama denara rawat anak keli balik. Oh, come on, itu kan masalah berbeda lamun bangkun itu. Agama berbicara dalam keadaan normal. Lamun bangkun lain si cerita sih, dan dia nama dua anak. Satu ketika Nabi Allah Sulaiman alaihissalam lagi musyawarah. Mau dengar kepegitan satu anggota musyawarah, yaitu burung hudhud. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, "Embelain hudhud. Barang lamun datang tidak memberikan alasan, kita sembelih dia atau kita siksa dia." Baru-baru datang burung hudhud.
Maka dia mengatakan Assalamualaikum. Dan selampu binatang makhluk berbicara kepada Sulaiman alaihissalam, dan Sulaiman memahami bahasanya. Nabi Allah Sulaiman bertanya, "Mpe wahai lai angke telang." Ini bahasa paling sederhana yang tiang gunakan. Adik desa pada ngerti nuk pada bahasa di tadi jana pria. Atau perlu ke bahasa Jawa? Biasanya tiang bertanya dulu bahasa apa yang akan kita gunakan. Tapi ini karena kebiasaan kita di sini kadu bahasa Dewa. Adit sabau gagahan hidapan. Maka burung hudud mengatakan, "Ya Rasulullah, saya melewati satu buah negeri. Negeri itu makmur sekali. Rakyatnya banyak, tapi dipimpin oleh seorang wanita." Niki laporan burung hudhud. Kalau benar apa yang kau katakan wahai hudhud, tolong bawa surat saya. Dimenua kola surat di meja riasnya, jangan tinggalkan. Kemudian kamu perhatikan bagaimana reaksinya wanita itu. Namanya Sayaran. Ya, Bilqis. Sembari Sulaiman alaihissalam mengirim suratnya, maka Sulaiman alaihissalam di dalam kerajaannya bertanya, siapa yang bisa mendatangkan kursi kekuasaan atau singgasananya Balkis ke tempat saya sekarang ini? Ingat, banyak orang kita dengar bahwa yang diinginkan oleh Sulaiman istana. Jadi apa no istana Sulaiman mak kesugi Said itu? No way, salah. Yang betul kursinya yang dikehendaki. Kenapa? Kursi itu maksudnya adalah kekuasaan. Ini kursi singgasana ini. Saya itu koden berhak dia memerintah dan wajib tepati. Lemun dia tepati kanggon sengkojo. Itu artinya kursi singgasana, kursi kekuasaan. Dan itu yang dikehendaki oleh Sulaiman. Kemben. Ada yang pernah berpikir kenapa kok dia minta kursi? Atau dia itu ada bahara? Isi meri, isi gedek, isi murkan Sulaiman karena wanita memimpin laki-laki. Ada yang sangka berkuasa, itu maksudnya. Lamun dengan Nina begawean, marak pegawean dengan mama, pasti anaknya terlantar. Dek narak rungu. Minimal lamun dia berdua keping simpayah bayar pembantu, inak binsuru rengahanganakem. Biasa. Kanggon sida pendek renga bayi. Ndena pendek kanggo, lagu sande kanggo, aina nato aman sak suruh sida dari pembantu. Enggak dong jawaban ibu-ibu. Demen tuh nih. Kan sida wah sida rawat laik bijen sida. Sangka ni nane disuruh sida Malik ngerawat. Ini tanda kiamat. Kenyakan saat ketuaan Rasulullah SAW sama satu orang laki-laki tampan. Maka orang itu bertanya, ya Muhammad akhbirni anis sa'ah. Ya Muhammad, ceritakanlah kepadaku tentang hari kiamat. Maka Rasulullah tidak bisa menjawab. Mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Dengan saat berketuan, kenjasa ketuan pada penawan. Artinya dia tidak tahu juga. Kalau begitu apa kata orang yang bertanya itu? Akhbirni an imaratiha. Lamun menujak cerita ke tanda-tanda kiamat. Maka Rasulullah bersabda, ciri kiamat nomor satu adalah antalidal amata rabbataha. Seorang wanita melahirkan tuannya. Napi kenan inaan bilahirang bija atau anakan. Lemak dia membelian sekedi anakan binang ke jadi pembantu inaan. Ini tidak bisa dikomen ini. Sak kena demen te rawat bayi. Bohong itu. Demen te berengan, darah sudah porok sebenarnya.
Hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati Allah, tiang sedang menyampaikan hadis tanda kiamat. Anda setuju atau tidak setuju, memang seperti itu keadaannya, bahwa kiamat sudah dekat ketika ibu-ibu, wanita-wanita inaan bimpina jadi pembantu. Nia popo ange. Terus anak-anak sekarang niki lamun ita perlu ange mau datang batur mbe bimpatian. Batur kan? Sulaiman alaihissalam tidak suka wanita menjadi pemimpin, sehingga dia diambil paksa kursi kekuasaannya. Tapi tiap akhir zaman masa kita mau bilang begitu, mau kasih tahu. Ini sudah sebentar lagi mau kiamat kok. Semua pekerjaan laki-laki diambil sama perempuan. Baik hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita artinya sedang berada di penghujung zaman. Maka kita harus siap-siap. Apa persiapannya menghadapi akhir zaman niki? Pertama, ditekanggo takut mati. Saya nggak takut atau ndek mati pasti datang. Lagu dendek sak mati dalam keadaan tidak baik. Maka kita biasakan diri kita melakukan kebaikan-kebaikan. Terutama jaga solat fardu 5 waktu. Ibu-ibu, karena ini pengajian ibu-ibu, dia tekanggo telat dengan nina sembahyang. Kanak-kanak mangkin ampura tang. Tiang banyak pengalaman, tiang kan suka ngajak, kasih tahu mereka sholat. Ya, udah sholat belum dek atau mbak? Lagi datang bulan Pak Ustaz. Segera bilang jelo nih datang bulan. Mulai si abot sembahyang. Wanita wajib dia duduk di tempat sholatnya timanjak datang bulan. Kata ulama, kemben supaya mendidik bijajari bayi balon kena ada yang sadar dek bayi atau anak kena dan jadi sembahyang ina atau papu, tetap sholat, tetap duduk di tempat sholat ketika waktu sholat tiba. Ini untuk mengajarkan kepada anak-anak kita ada yang sadar dek parah nita dek sembahyang, insyaallah. Dan harus duduk berjulu, tokon berjulu li taut sak sembahyang. Dendek waktu sembahyang antih ita harus antih waktu salat. Di akhir zaman ini susah umat, susah manusia ini mau lakukan amal-amal besar sebagaimana umat-umat terdahulu. Yang ingin sampaikan satu hadis mengenai amalan untuk menghadapi keadaan huru hara makin ni kita. Dait harus kepada perikit dik. Jaga diri kita, terutama jangan terlalu banyak gibah. Bisa hindari gibah. Ya harus bilang insyaallah. Mudah-mudahan Allah bantu kita. Gibah niki manis, ndek interested. Aronu tetun. Itulah gibah. Lamun tetu gawe. Gibah itu kan artinya biteraos batur telik murin. Lagu andin tetu gawe, itulah gibah. Lamun dek tetu itu fitnah. Ibu-ibu terutama kepesek kamu. Ada rahasia. Si dia doang berkebara. Dia tidak bercerita dengan lain. Dia benar cerita ni barang mudah bercerita Malik ni jok dengan lain. Dia masih unik. Kita jaga lisan kita, perbanyak zikir. Tiang mau kasih amalan untuk menghindari adik sadendek lalai dalam kehidupan kita. Rasulullah SAW bersabda, hadis niki dikeluarkan oleh Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, satu orang sahabat sawah berdait kenca Dajjal. Namanya Tamim Ad-Dari, berasal dari Syam. Sahabat niki baiat pada Rasulullah SAW, masuk ke Madinah. Kemudian dia menerima Islam. Pertama dia masuk ke Madinah di masjid Nupetang tu masjid. Dan dia ini pengusaha ini Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Maka dia ambil lampu kemudian dia pasang di masjid.
Begitu Rasulullah masuk ke masjid, Rasulullah melihat terang. Rasulullah bersabda, siapa yang nyalakan lampu? Fulan bin Fulan ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, andeng kebedoe anak dara kekawin kence sapasang dila di masjid. Ini saking besar pahalanya menerangi masjid. Entu pak sidara. Mau sebuah sahabat mendengar, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya nikahkan dengan anak saya punya anak gadis? Apakah sama pahalanya? Rasulullah bersabda, iya sama. Baik, suatu ketika kami madari berkata, Rasulullah SAW bersabda, man qala la ilaha illallah wahidan ahadan samadan lam yattakhidh sahibatan wala waladan kutibat lahu 10 marratin kutibat lahu 40,000 hasanatin. Rawahu Ahmad. Rasulullah bersabda, saya ucapkan kalimah ini, la ilaha illallah wahidan ahadan samadan lam yattakhidh sahibatan wala walada walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka barang siapa mengucapkan kalimat niki 10 kali, maka Allah akan menuliskan untuknya 40.000 kebaikan. Di masa belu muntah hafal aja kan inget. Oh iya betul. Selama manusia sudah perhatian, itu yang akan baca. Ikuti. La ilaha illallah wahidan ahadan samadan lam yattakhidh sahibatan wala walada walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini ada rekamannya ini. Kalau yang punya memori besar, mudah dia menghafal. Lagu terbaca 10 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita 40.000 kebaikan. Untuk menghadapi akhir zaman ini tidak ada cara lain kecuali kita banyak amal. Jaga solat fardu 5 waktu di awal waktu. Kemudian baca zikir-zikir. Ditambah lagi setiap selepas solat fardu, jangan lupa baca ayat kursi sekali. Fadilahnya Rasulullah bersabda, tidak ada yang bisa menghalangi seseorang untuk masuk syurga bagi yang membaca ayat kursi setiap selepas solat kecuali kematian. Alhamdulillah, ibu pintar. Yang pintar boleh pulang duluan. Kadang kita kan lupa. Coba sida serminang berembenten sembayang bijajarin. Dek neman tepeng, dek neman istighfar, atau dek neman tepeng sin salam aja kiri imam untuk play. Kapan waktunya mau istighfar? Kapan waktunya mau baca ayat kursi? Mudah-mudahan amalan niki Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan untuk bisa amal. Yang akan bacakan sekali lagi, tolong direkam. Hadis lengkapnya berbunyi, An Tamimud Dari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wahidan ahadan samadan lam yattakhidh sahibatan wala walada walam yakul lahu kufuwan ahad. Elong doang. Kutibat lahu 40,000 hasanat. Rawahu Ahmad. Akan ditulis baginya oleh Allah Subhanahu wa taala 40.000 kebaikan. La ilaha illallah. Daripada kita bicara yang lain-lain, mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Nanti mungkin kita tuliskan, ya Pak Ustaz, kita tuliskan nanti, kemudian dibagikan kepada ibu-ibu mungkin minggu depan pengajian. Ya, nanti melalui pelungguh yang kasih hadisnya. Waktunya kapan saja. Maksudnya cuma desida kanggo baca atau kamar mandi.
Ya. Ini tidak dijelaskan kapan waktunya dibaca. Ya, kecuali kalau yang baca ayat kursi itu setiap selepas salat fardu dibaca ayat kursi. Dan tidak lupa baca ayat kursi sebelum kita tidur. Saya baca ayat kursi sekali sebelum dia tidur, maka Allah akan utus sopok malaikat jaga jangka kelema. Saya baca ayat kursi 2 kali, Allah akan kirim 2 orang malaikat menjaga dia dan keluarganya sampai pagi. Saya baca ayat kursi 3 kali sebelum tidur, maka Allah sendiri yang akan menjaganya sampai pagi. Goyo ne ingat baca ayat kursi lamun ngantok lalu. Salah satu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jifan bil lail, marak bangkai li ke malam. Di nuah bayi ngasa. Mana dia mau salat tahajud? Begitu dia tidur, kalau dia bangun jam 3 atau jam 4 hanya pergi mene. Mene doang tidur malik. Itu dibenci Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian sedikit pengajian kita karena Al-Mukarram sudah rauh ya. Saya hanya sebagai pembuka. Ya, nanti intinya sama beliau. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita. Sekali lagi tiang janji nanti tiang tuliskan hadisnya atau tiang kirimkan ke beliau ya di WA, kemudian perunggu nanti kopikan deh. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Lebih dan kurangnya mohon diikhlaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.